Setelah menonton episode 8 ini, hal yang membuat Mimin bertanya-tanya dalam hati ialah, apa sih kesalahan Suyong pada masa lalu hingga Gojin sebegitu bencinya kepadanya dan tak mau untuk berpaling lagi menengok ke belakang. Padahal Suyong sendiri selalu mengejarnya dan berharap bisa kembali lagi seperti dulu bersama Gojin. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis, episode 8 ini bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Setelah Gojin memberitahu bahwa ia tidak amnesia, Sina yang takut langsung pingsan begitu saja. Terlihat Gojin sangat bahagia karena kini waktunya dia membalas dendam, bahkan dengan teganya ia membangunkan Sina dengan cara menyiramnya dengan air. Dan ketika Sina bangun, Gojin masih saja menakut-nakutinya, bahkan mengancam akan melaporkan Sina ke polisi, yang nantinya akan membuat orang tuanya juga ikut susah, karena rumah serta tanahnya akan disita kepolisian sebagai bagian pertanggungjawaban Sina. Dan lebih parahnya lagi, Gojin mengatakan kalau ayah Sina tak akan kuat menerima kabar tersebut, yang membuat penyakit tuanya akan kambuh. Mendengar semua hal itu, Sina yang kini benar-benar sangat takut akhirnya berlutut di hadapan Gojin, bahkan memohon kepadanya dengan melakukan apapun yang diinginkan oleh Gojin. Gojin pun langsung memiliki ide picik nan cemerlang dengan membuat surat kontrak khusus di mana dalam kontrak tersebut berisikan Sina yang akan terus menjadi tunangannya, tapi juga sekaligus menjadi pembantu dan supirnya sebagai biaya ganti rugi yang harus ditanggungnya setelah merusak banyak properti milik Gojin dan mengaku-ngaku sebagai tunangannya. Tanpa banyak pikir panjang, karena tak bisa berbuat apa-apa lagi, Sina langsung menandatangani kontrak tersebut dengan syarat tambahan agar Sina tutup mulut dan tetap berpura-pura mengetahui kalau Gojin amnesia. Dan karena harus tutup mulut inilah Sina pun tambah pusing, karena bahkan sekarang dia tidak bisa curhat sedikit pun kepada sahabatnya. Sesuai dengan kontraknya, kini Sina kembali menjadi pesuruh Gojin yang harus melakukan semua kebiasaan Gojin seperti semula. Dan seperti semula juga, Sina selalu dimarahi habis-habisan hanya karena masalah-masalah sepele saja. Tentu hal ini membuat Gojin bahagia, karena akhirnya dia bisa membalas dendam kepada Sina, baik itu di kantor sampai di rumah, yang diperlakukan seperti babunya. Kemudian esok harinya tiba-tiba banyak sekali anak kecil mendatangi kantor Gojin. Gojin pun merasa bingung, karena ia sama sekali tidak membuat acara undangan kepada anak-anak. Nah, rupanya anak-anak itu adalah anak dari para karyawannya, yang merasa sangat bersyukur dan bahagia atas aturan baru yang dibuat Gojin, yakni mempersilahkan para karyawan pulang tepat waktu untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan anak-anak mereka. Sina yang tahu kalau hal tersebut adalah akibat ulahnya, langsung kabur karena pasti dia akan dimarahi habis-habisan oleh Gojin. Lalu belum selesai masalah, tiba-tiba bibi cleaning service datang dan langsung memeluk Gojin. Ia sangat bersyukur karena biaya rumah sakit yang begitu besar untuk anaknya kini ditanggung oleh perusahaan. Tentu hal ini lagi-lagi adalah salahnya Sina, karena ia sok-sokan ingin menjadi malaikat sekaligus membalas dendam kepada Gojin dengan menghabiskan uang Gojin. Ya, walaupun cara yang dipakai ini terbilang baik ya, yang membuat semua orang kini jadi mencintai bosnya, padahal dulu Gojin disebut orang yang tak beradab. Dan dari kejadian ini hutang Sina yang harus ia bayar pun bertambah sebesar 31.700.000 won. Strategi yang dibuat Park Yang-tae dengan memanfaatkan Ma Eun-jung berhasil. Ia mengeluarkan buku kisi-kisi matematika yang sama persis dengan buku milik Gotop Education. Bahkan lebih parahnya, buku milik Park Yang-tae ini lebih laris di pasaran ketimbang buku aslinya milik Gojin. Tentu hal ini membuat Gojin penasaran dan kesal, dan dia mulai mencari tahu siapa pengkhianat di dalam perusahaannya. Kemudian si berpindah ke Sina yang mulai mencari pengacara, karena ia merasa diperas dan dimanfaatkan oleh Gojin. Ia mendatangi seorang pengacara bernama Kim Sun Myung, dan kocaknya pengacara itu adalah si John, detektifnya Gojin. Sebenarnya dia ini detektif, bartender, atau pengacara ya? Nah, dalam konsultasinya, Sina yang bercerita tentang masalahnya justru malah ditanggapi serius oleh pengacara itu. Bahkan pengacara itu seakan tahu masalah apa yang sedang dihadapi Sina dan memberikan solusi yang terbaik untuknya. Kemudian setelah menemui pengacara, Sina diminta Gojin datang ke salon. Rupanya di sana Sina diminta Gojin untuk berdandan serta perawatan agar Sina tampil cantik karena Gojin akan mengajaknya ke sebuah acara hari jadi ke-10 Kapeda. Nah, ketika Sina selesai, ternyata tak disangka-sangka Sina tampil sangatlah cantik, hingga membuat Gojin terpesona namun tetap merasa gengsi untuk mengakui bahwa Sina memang sempurna. Lalu scene pun berpindah di mana pada acara Kapeda tersebut semua orang asik merumpi,
dan juga memberikan selamat kepada Pak Yang-tae yang mereka nilai akan menjadi nomor 1 tahun ini setelah penjualan bukunya laris manis di pasaran mengalahkan Go Top Education. Orang-orang bermuka dua ini juga memberikan selamat kepada Gojin, namun sedikit memberikan sindiran kepadanya tentang penjualan buku Go Top yang menurun. Tangan kanan Pak Yang-tae tiba-tiba datang dengan panik dan memberikan informasi kepadanya kalau buku yang dibuat Ilpom Edu miliknya telah dikomplain banyak sekali orang. Karena di dalamnya terdapat 15 pertanyaan keliru alias salah yang membuat banyak orang jadi ingin meretur buku tersebut. Gojin pun memotong pembicaraan mereka dan kini dia balik mengejek Pak Yang-tae yang telah mencuri panduan belajar miliknya namun malah tertipu. Rupanya dalam cetak biru yang diberikan oleh Ma Enjung kepada Pak Yang-tae bukanlah berkas final yang akan dicetak. Gojin sengaja menaruh 15 soal salah agar nantinya para murid mencari sendiri kesalahan tersebut, lalu memberikan hadiah kepada 100 murid pertama yang berhasil menemukannya. Sedangkan Pak Yang-tae sang peniru dalam bukunya malah mencetak seluruh hasil berkas tanpa mempelajari terlebih dahulu isinya kalau isinya ada yang salah, yang membuat Pak Yang-tae kini mendapat banyak sekali komplain karena banyaknya kesalahan dalam buku tersebut. Baek Soo-young juga hadir dalam acara tersebut sebagai anggota baru Kapeda tahun ini. Soo-young yang berdandan cantik untuk menarik perhatian Gojin sukses membuat Gojin terdiam sambil berlinang air mata. Nah, Gojin seperti itu karena dia telah dibohongi dan ia baru tahu bahwa ternyata Soo-young pemilik perusahaan Baek Edu dan beberapa perusahaan besar di bidang pendidikan. Apalagi Gojin juga bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Soo-young mencoba kembali hadir di hidupnya lagi. Lalu Soo-young yang menawarkan pertemanan untuk mendekati Gojin malah disambut Gojin dengan sengaja merangkul Shina dan memperkenalkan Shina kepada Soo-young bahwa Shina adalah tunangannya. Dan lebih parahnya, Gojin juga mengumumkan hal itu kepada banyak orang pada acara tersebut yang membuat Soo-young gantian diam terpaku menahan sakit di hatinya. Gojin sendiri lekas pergi dari acara tersebut membawa Shina. Namun Soo-young yang tak terima terus mengejarnya, sampai akhirnya untuk sekali lagi membuat Soo-young sakit hati, Gojin dengan sengaja meminta Shina menahan 3 detik untuknya berciuman. Ya walaupun ternyata ketagihan sih, lebih dari 3 detik, ya lord. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Di akhir kita diberikan epilog di mana ditunjukkan pemilik dari jam tangan yang dipakai orang misterius yang selama ini memantau Gojin untuk mencelakainya. Dan orang tersebut adalah wakil CEO Seigi yang sudah dianggap seperti saudara kandung oleh Gojin saking dekatnya. Menarik. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Mincapedia.